Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, hari ini subuh pagi hari ini kita sudah berada di Pelantau Wali Kota Padang tentunya. Dan hari ini agenda merupakan salah satu agenda dari Bapak Wali Kota kita. Langsung saja kita tanya kepada Bapak Wali Kota Padang yang sudah hadir subuh ini. Semangat sekali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk pagi hari ini di subuh hari ini apa rencana agenda dari Bapak Wali Kota sendiri? Ini kalau kita lihat di belakang udah ada, ini seperti apa ini? Ya, alhamdulillah hari ini tepatnya tanggal 3 Maret 2022 kami dari pemerintahan Kota Padang bersama dengan Basnas Kota Padang dan juga Padang TV dan juga kita ini alhamdulillah bersama Ustadz Dery Sulaiman dan rombongannya, ya, dan juga beberapa jajaran lainnya akan bersama-sama pergi ke Pasaman untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana gempa beberapa hari yang lalu itu. Dan kami juga membawa bantuan-bantuan, ya, berupa beras, berupa makanan-makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya yang insya Allah dapat meringankan kebutuhan saudara-saudara kita di sana. Dan insya Allah ini pagi ini kita akan berangkat bersama, ya, Ustadz Dery juga nanti dengan kekhasannya akan menghibur masyarakat di sana. Alhamdulillah, ini senang sekali kita. Ya, tepatnya pada hari Kamis ini kita akan sama-sama yang menuju Pasaman. Baik, berarti selain ada bantuan nantinya membawa juga Ustadz yang menjadi pengobat hati untuk masyarakat yang ada di sana nantinya. Sebagai daerah yang merupakan kawasan pantai tentunya kita tak lepas juga dari yang namanya ancaman bencana dan sebagainya. Salah satunya Kabupaten Pasaman. Sebagai kita di Kota Padang sendiri, nih harapan kita terutama untuk masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan ini nih Pak. Jadi begini, semenjak terjadinya gempa itu hari Jumat yang lalu, kami Kota Padang, pemerintah Kota Padang bersama warga Kota Padang telah mengirimkan bantuan, ya, ke Kabupaten Pasaman Barat, ya, bersama-sama dengan Basnas Kota Padang juga dan jajaran lainnya. Dan hari ini kami juga ingin mengantarkan bantuan untuk Kabupaten Pasaman. Gitu loh. Jadi karena dua kabupaten ini terdampak, ya, karena gempa magnitudo yang terjadi pada hari Jumat yang lalu itu. Jadi kita tentu, ya, mengharapkan pada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, terkhusus warga Kota Padang, ayo kita bantu saudara kita, ya, dengan doa dan dengan bantuan-bantuan lainnya, ya. Mudah-mudahan saudara kita merasa nyaman kembali, ya, karena kita selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak oleh suatu kebencanaan. Dan kami juga mengimbau kepada semua warga, terkhusus warga Kota Padang, untuk berhati-hati, ya, karena Provinsi Sumatera Barat atau masuk Kota Padang adalah daerah yang rawan bencana. Untuk itu mari berhati-hati setiap saat, setiap waktu, ya, waspada, ya, dan selalu mempersiapkan diri kalau terjadi apa-apa dan selalu ingat, ya, bahwa keluarga juga diberitahu, ya, bagaimananya kalau seandainya terjadi bencana. Ya, kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2009 terjadi gempa besar di Kota Padang. Nah, ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan insya Allah, ya, kita semua dilindungi Allah SWT. Kita bermohon mudah-mudahan tidak ada lagi, ya, bencana seperti ini. Tapi yang penting kita tetap waspada. Baik, terima kasih banyak Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa. Tentunya ini semangat kita di pagi hari ini Bapak. Dan terus bagi sanak semua pemirsa Padang TV, silakan selalu update Padang TV untuk hari ini, baik di media sosial, Instagram dan sebagainya. Kita saksikan seperti apa perjalanan Bapak Wali Kota Padang untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bersama dengan Pak Wali, diikuti nanti di koridor di depannya. Karena rombongan sangat banyak, ya. Sementara ketentuan tidak boleh lebih 12 mobil. Mari kita lebih 12 mobil. Nah, mau nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Ada beberapa nanti pimpinan OPD nanti bergabung satu mobil, ya.
Sebelum kita melakukan perjalanan dan nanti diakhiri doa bersama oleh Ustaz Heri, kita minta dulu arahan dari Pak Wali Kota Padang. Pada Pak Wali kita persilakan. Saya hormati juga Ustaz dari Sulaiman bersama ibu keluarga ya, dan juga kawan-kawan ya, rombongan Pak Ustaz, dan yang saya hormati Pak Datuk ya, dan adik-adik dari Pramuka, dan juga yang istimewa ini Pak Ketua Muhammad Mufti Syafi'i, dan juga para ketua-ketua Pak Yul dan juga Pak Isbadi, dan Pak Darwin itu, nah, cuma 3 aja, dan juga dari jajaran Basnas Kota Padang. Yang saya hormati Niveni, Direktur dari Padang TV, Padang Express Group, alhamdulillah ini akan meliput kegiatan kita, dan dari KSB, ya, kawan-kawan KSB, makasih, alhamdulillah ya ikut bergabung, ini luar biasa, ya, antusias kita dari warga Kota Padang untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat nanti insya Allah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadiran Allah SWT pagi hari ini, meskipun di hari libur ini, ibu bapak, saudara-saudari semua dengan ikhlas ya menyempatkan waktu untuk berbagi nantinya dengan saudara kita di Pasaman. Nah, kita berdoa pada Allah SWT semoga perjalanan kita ini diridhoinya ya, dan juga insya Allah dilindungilah kita semua dari pergi sampai di sana dan pulang kembali menuju keluarga masing-masing. Dan selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas nama saya pribadi dan juga keluarga besar pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian ibu bapak semua, saudara-saudari, adik-adik semua ya, untuk bisa berangkat bersama pada hari ini. Sebenarnya Pemko Padang bersama Basnas itu sudah juga Padang TV ya, juga ini sudah ada memberikan bantuan ya pada Pasaman Barat. Cuman tidak ikut saya waktu itu ya, dengan kita semua kita kirim aja utusan ya ke Pasaman Barat. Nah, akhirnya memang ada yang minta untuk kita datang mengunjungi saudara-saudara kita. Nah, inilah hari yang kita bisa bersama berangkatnya. Tapi awalnya itu kan mintanya Pasaman Barat lagi. Jadi Pasaman Barat itu udah terlalu banyak, ya, terlalu banyak bantuan yang sudah diberikan. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kemarin saya juga bersama. Nanti kita di sana di Pasaman, di Kabupaten Pasaman itu ditunggu juga oleh Kementerian Sosial. Jadi arahan beliau, kalau bisa jangan ke Pasaman Barat karena di sana ramai, bantuan sangat banyak. Yang kurang itu di Pasaman, karena kondisi Pasaman dengan Pasaman Barat itu sama-sama berat. Sampai sekarang Pasaman Barat itu masih mencari 4 lagi loh jenazah yang belum ketemu. Kalau di Pasaman Barat, ya maksudnya di Kabupaten Pasaman ya. Kalau di Pasaman Barat, yang hal-hal itu tidak ada lagi. Yang orang hilang apa segala macam itu insya Allah tidak ada. Cuman ya mungkin masih pengungsian ya. Pengungsiannya banyak dibanding Pasaman dan Kabupaten Pasaman. Namun di Kabupaten Pasaman itu longsornya banyak. Jadi kurang terekspos yang Kabupaten Pasaman. Yang paling banyak itu didengar Kabupaten Pasaman Barat. Malah sampai kemarin saya lihat ada dari pemerintah DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, itu ngirim pasukan khusus untuk Pasaman Barat, Masya Allah. Yang Pasamannya di mana gitu kan? Tapi sudah, tidak apa-apa, kita berbagi. Nah, ini juga arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kemarin kami koordinasi. Kita bagusnya seperti ini. Jadi jangan satu kota beberapa kota kabupaten kumpul, besok hilang. Jadi ya udah, hari pertama siapa, hari selanjutnya siapa. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa menjadi situasi dingin buat insya Allah saudara kita sana. Saya rasa mungkin itu. Kalau arahan briefing tadi sama Pak Asisten sudah ya. Saya mohon Ibu Bapak kalau bisa kita dalam perjalanan itu betul-betul saya arah ya, maksudnya kalau memang ada sesuatu hal koordinasi aja. Jadi jangan ada yang tinggal ya. Dan kita karena Allah ya. Insyaallah banyak-banyak kita istighfar dan kita jalan dengan adab-adab perjalanan yang betul ya. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah, banyak-banyak kita bicara selama perjalanan ini, perjalanan dakwah, perjalanan khidmat kepada umat Rasulullah. Maka kita banyak-banyak baca Al-Quran ya. Selama ngaji usahakan kurangi perbuatan perjalanan perkara sia-sia insyaallah. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا متين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين سبحان الله يا الله يا رحمن ya Rahim, kami hendak memikirkan keperluan dunia saudara kami. Allah bantu kami, Allah tutup aib-aib kami, Allah tutup. Ya, assalamualaikum guys. Insya Allah kita akan berjalan menuju Pasaman bersama Bapak Wali Allah, Wali Kota. Amin, Wali Allah, amin ya. Amin, amin. Wali Kota Padang Pak Hendri Septa. Perjalanan fisabilillah. Amin. Amin.
Pemirsa Padan TV, hari ini kita sudah bersama Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, Bapak Beni Utama, dan juga Bapak Wali Kota Padang tentunya. Sebelum kita masuk ke Bapak Wali Kota, kita lebih ke Bapak Bupati dulu nih Pak. Sampai saat ini seperti apa kondisi sudah seminggu ini Pak? Baik, terima kasih. Memang kondisi pasca gempa yang terjadi tanggal 25 Februari yang lalu, pertama tentu secara pemerintahan kita sudah menetapkan bahwa keadaan darurat itu selama 2 minggu pertama. Dan memang di awal penanganan gempa tentu barangkali banyak hal yang belum terkoordinir dengan baik lah. Tapi alhamdulillah memasuki minggu keempat, hari keempat dan kelima, sekarang kondisinya mungkin sudah semakin baik, termasuk soal distribusi logistik yang awalnya mungkin tidak merata dan seterusnya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan ini akan bisa lebih baik lagi dalam pendistribusian logistiknya. Kemudian mengenai pengungsi, itu lebih kurang hampir 7.000 pengungsi di Kabupaten Pasaman yang menyebar di beberapa tenda-tenda seperti kita lihat di kantor camat ini, di posko utama. Kemudian kemarin ada juga yang di kabupaten tetangga, di Agam, ya, dan nagari-nagari lain, ada yang tempat saudara di Binjai dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tentu cepat bisa kita pulihkan, kita kembalikan keadaannya. Dan kepada masyarakat terutama yang di alur sungai, ini harus tetap waspada ya, kemungkinan longsor susulan pasca gempa dan keretakan di bukit-bukit di sekitar Nagari Malampah terutama. Ini tentu masih mengancam masyarakat kita. Nah ini barangkali. Apa? Prioritas saat ini? Oh, prioritas saat ini tentu bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat kita mendapat distribusi pangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kesehatan masyarakat kita yang sudah 5-6 hari di tenda-tenda ini tentu juga perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita. Karena hidup di tenda itu mungkin 1-2 hari mungkin enak. Sudah lewat itu persoalan-persoalan akan muncul, masalah kesehatan dan seterusnya. Ini yang harus tetap menjadi perhatian kita, terutama pemerintah tentunya. Kali itu, iya termasuk MCK itu masuk MCK itu yang berkaitan dengan kesehatan itu. Ini yang harus kita sudah bikin MCK dengan Pak Kapolres, MCK darurat di Siparayo dan beberapa titik sudah kita lakukan. Dan dengan mobil portabel juga kita, Pak Wali Kota juga akan membantu dengan mobil portabelnya. Itu bantuan Kota Payakumbuh itu yang ada itu, tambah Kota Padang. Insya Allah ini bisa kita tangani segera. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah dari pagi tadi kami sudah berangkat dengan banyak rombongan. Saya juga kontak Bapak Bupati bahwa memang kami insya Allah bersama-sama dengan semua, ya ada Basnas, ada KSB, kita juga diikuti rombongan Bapak Ustadz dari Sulaiman, alhamdulillah, ya, dan ada warga Kota Padang juga yang ikut bersama kami, dari anak-anak pramuka kami yang katanya juga akan di sini beberapa hari untuk membantu nantinya warga yang ada di sini. Jadi kami, Bapak Bupati, ini adalah bantuan dari warga Kota Padang yang kami salurkan untuk saudara-saudara kita di Pasaman, Kabupaten Pasaman. Dan sebelumnya, sebagaimana yang kami sampaikan tadinya, bahwa Kota Padang juga sudah membantu Kabupaten Pasaman Barat. Ya, kita sudah memberikan bantuan berupa beras, makanan, pakaian, dan juga ada uang tunai dari Basnas Kota Padang. Alhamdulillah. Nah, ini adalah bentuk perhatian kami kepada Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat warga masyarakat Pasaman. Ini ada koordinasi antar kepala daerah apa? Karena Sumbar itu merupakan salah satu daerah instalasinya bencana. Ini ada koordinasi khusus antara bupati wali kota di sini. Ya, kalau selama ini alhamdulillah ya koordinasi ini jalan terus karena kami memang selalu berkomunikasi dan juga sesuai arahan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Tadi kemarin kami juga koordinasi dengan Wakil Gubernur, kata beliau juga akan ke sini nantinya di hari Sabtu. Jadi sangat berharap kalau bisa kita yang kepala daerah ini datangnya jangan bersamaan, kalau bisa berbeda-beda hari biar ya rame lah kita ya untuk menjadi situasi dingin buat ya warga kita yang terkena dampak dari gempa ini. Kalau Bapak Bupati sendiri menyikapi koordinasi?
Barangkali yang pertama kami tentu menyampaikan terima kasih mengalirnya bantuan untuk masyarakat kita yang terdampak dari gempa di Kabupaten Pasaman, khususnya di Kecamatan Tigonagari ini, baik itu yang dari kepala-kepala daerah, ya sudah dari awal. Hari ini Pak Wali Kota Padang, ada Pak Wali Kota Dumai juga, ada juga dari BI, dari Basnas, banyak pihak. Barangkali ini tentu bentuk kegotong royongan kita. Ya, istilah kita orang Padang itu barik sama dipikul, ringan sama kita jinjang. Inilah bentuknya. Malahan mungkin ada yang bentuk uang, ada bentuk barang, semuanya itu tentu sangat berarti bagi masyarakat kita di Kabupaten Pasaman. Apalagi ini penanganan pasca bencana ini tentu butuh waktu yang cukup panjang karena banyak dari rumah masyarakat kita itu dalam kondisi rusak berat, ya. Ada yang perlu relokasi dan bangun baru, ini butuh waktu yang panjang. Waktu yang panjang tentu membutuhkan juga anggaran yang besar, biaya yang besar. Ini yang juga perlu menjadi pemikiran kita bersama ke depan. Sekali lagi bantuan para kepala daerah pada Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul dapat meringankan beban masyarakat kita di Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Padang TV. Terima kasih. Itu dia, mudah-mudahan ini menjadi situasi dingin seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Padang tadi. Kita akan lihat seperti apa kondisi saudara-saudara kita yang mengungsi di posko pengungsian yang ada di Kecamatan Tigonagari ini di Kabupaten Pasaman tentunya. Baik pemirsa Padang TV, tentunya gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman ini jadi dan sampai 1 minggu hari ini masyarakat masih diungsikan di posko pengungsian yang ada di Kabupaten. Bantuan datang dari berbagai stakeholder tentunya. Terutama hari ini juga hadir dari Bank Indonesia. Baik, ini ada Pak Wahyu bersama kita, Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat. Seperti apa ini Pak penanganan bantuan yang kita berikan langsung kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pasaman ini, Bapak? Iya. Kami dari Bank Indonesia dan perbankan tentunya juga ikut peduli dan prihatin terhadap musibah gempa ini. Dan pada hari Sabtu yang lalu, hari pertama setelah gempa, kami langsung bergerak bersama perbankan mencoba menyalurkan bantuan. Ada 2 truk yang kami salurkan dalam bentuk makanan, kemudian juga minuman, obat-obatan, terpal dan sebagainya. Dan itu tahap pertama yang kita langsung drop ke Pasaman Barat. Dan waktu itu kami belum tahu ada di Pasaman, dan hari ini kita juga sampaikan salurkan kembali bantuan juga 2 truk, 1 truk untuk Pasaman Barat dan 1 truk untuk Pasaman. Dan kami sudah berkoordinasi tentunya dengan posko, dengan panitia untuk jenis kebutuhan barang yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi kita komunikasikan, mudah-mudahan betul-betul itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat pertama saat ini, dan ke depan juga kami masih akan menyalurkan bantuan ini dan terus kami akan koordinasi supaya sesuai dengan kebutuhan saat ini, misalnya seperti MCK dan lain sebagainya. Ya, bantuan ini dari Pegawai Bank Indonesia dan juga dari perbankan di Sumatera Barat. Ya. Baik. Ya. Ya. Kami akan coba nanti melihat, ya kan banyak ke depannya, ada bantuan mungkin trauma healing gitu ya, ada mungkin fisik, ya tentu kami akan coba nanti sesuaikan dan juga dengan dana yang bisa kita kumpulkan gitu ya, kita akan coba lihat perkembangannya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hari ini kita bersama Bapak Wali Kota, juga ada Ustadz Nirus Sulaiman langsung dari Jakarta berkunjung ke Kabupaten Pasaman di posko pengungsian yang ada di Kecamatan Tigonagari, ya Pak Wali ya.
Nih Ustaz, sehat Ustaz? Sehat, Masya Allah. Padang TV mantap. Masya Allah, bergerak terus. Bergerak terus. Luar biasa. Ya, ini sebelum kita sampai di lokasi sebelah kiri nih, Oke, mungkin nanti kita dengar seperti apa usia dari Ustaz kita, pesan dari musibah ini tentunya ada yang menjadi untuk kita semua tentunya. Allah sayang, Allah sayang. Allah sayang. Sangka baik kepada Allah. Biasanya setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Amin. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dery Sulaiman. Selamat datang Pak Ustaz. Terima kasih datang ke posko ini. Dari Sulaiman sama Bapak Wali Kota Padang. Pak Wali Kota Padang. Terima kasih Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Prasangka baik kepada Allah. Biasanya setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Amin. Coba lihat hari ini datang dari seluruh dunia bantuan. Amin. Datang dari seluruh Indonesia, datang dengan cinta kasih sayang. Insya Allah memberi manfaat bagi orang Pasaman. Amin. Yakin seluruh yang ada di dunia ini sementara saja. Amin. Ya, apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ah, itu lagu yang saya ciptakan. Mungkin ibu-ibu kalau sering nonton TV, nonton sinetron sering mendengar lagu itu. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mau dengar lagunya? Boleh Pak Ustaz, boleh liburan di sini. Semua ya, tapi semua ikut nyanyi ya. Ya, insya Allah. Oke. Kita ibu-ibu. Mati orang miskin, mati raja-raja, mati raja-raja, mati. Semua ya, baik. Tangan semuanya. Semua teriak mati nanti ya. Kita semangat. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Tunggu. Pokoknya semua teriak mati saja. Yang bilang orang kayanya saya, oke? Siapa ya? Yang nggak ikut teriak mati duluan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, wali kota mati. Yang di belakang mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Baru senang. Jangan berarti mati sadonya Pak Ustaz. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari akan dibawa mati. Membawa. Tepuk tangan lu dong. Umi Joda, tolong di live kan. Ayo angkat tangan yang pengen masuk surga. Oh iya loh. Oke, alhamdulillah. Angkat tangan yang pengen berangkat ke surga hari ini. Oke. Kenapa Cia Pak? Dengar baik-baik. Di mana saja, kapan saja, bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Untung lai rumah dan rubuah. Kok awak tertibun, Pak? Jadi seluruhnya untung hadirin sekalian. Dan insya Allah sebentar lagi Allah ganti dengan rumah yang lebih bagus. Amin. Allah
ganti dengan perabot yang lebih bagus. Nah, maka hadirin sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, itu Allah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara. Sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya jadi raja jadi rakyat rancak. Ada lagunya itu ya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara. Kok fales orang? Anu makan makan ya. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat sementara. Kok sementara sih? Pak Wali dari Padang. Jangan keluar lah. Baik, ibu-ibu semua, adik-adik semua, yakin siapa Tuhan kita? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Dan menggoyang bumi bentang siapa? Allah. Pasti ada maksud. Ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Introspeksi diri, ya. Tidak usah menyalahkan orang, menyalahkan siapapun juga. Salahkan diri sendiri. Paham? Selama ini hidup di dunia, mana lebih banyak amal soleh daripada dosa? Coba angkat tangan, siapa sikon yang tidak ada dosanya? Bayangkanlah, siapa yang tidak ada dosa, angkat tangan. Siapa yang banyak dosa, angkat tangan. Maka sendirinya hari ini kita istighfar ya. Ibu semua, adik-adik semua di sini, tempat sementara ini, saya berharap Bapak Ibu semakin lebih dekat dengan Allah. Amin. Sembahyang dijago, azan datang, capek ambil wudhu, sholat lima waktu berjamaah. Kalau yang laki-laki, ada surau, ya. Kemudian baca Al-Quran tiap hari. Kalian doa Al-Quran. Baik. Nanti insya Allah ya, nanti next ada kita bawa Al-Quran. Ya. Di rumah kan ada Al-Quran. Kita timbun Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, nanti insya Allah nanti kita bilang ke Pak Bupati, mudah-mudahan semua jamaah, semua saudara semua dibagi Al-Quran. Banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo semuanya.
biarkanlah terjadi kan. Tidak usah tidak baik. Berdoa kepada orang yang sedang mohon. Pak Wali, Abang Bagus, Allah bersama dengan orang yang ibu ada di sini. Kalau dengan sabar dan sholat, atau dibuat sebuah kesalahan seperti di Aceh, di mana-mana, di Pariaman dulu kan, di Lombok. Coba lihat Pak, di mana tempat banyak ulama, banyak orang soleh, kalau terjadi maksiat Allah segerakan hukumannya di dunia. Kenapa? Karena Allah tidak ingin melihat kita disiksa di akhirat. Paham? Jadi tidak tertusuk duri seorang anak Adam, kata Ibu Aisyah, kecuali Allah gugurkan dosanya. Jadi apa-apa ibu-ibu kini syarat dalam keadaan Allah menggugurkan dosa-dosanya semuanya. Amin. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir saya mengingatkan saja, tak lama kita di dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Lu kain kafan Pak, tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal soleh. Maka setelah harus bertaubat menuju ajal itu datang. Baik, sesi saya sudah selesai. Kita minta sepatah kata dari Pak Wali Kota. Tepuk tangan Bapak Wali dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, warga Kabupaten Pasaman atau di Kecamatan Tigo Nagari. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kami semua jajaran pemerintahan Kota Padang datang ke sini untuk melihat ibu bapak semua, menjalin hubungan silaturahim dan menjadi wisatawan sendiri, insyaallah. Dan juga tadi Ustaz dengan ibu dan semua kita di sini adalah niat memberikan bantuan. Kami tadi membawa bantuan ibu bapak berupa beras dan juga kebutuhan makanan dan lain-lain yang kami serahkan di posko utama yang diterima langsung oleh Bapak Bupati kita. Dan insya Allah nanti Bapak Bupati akan menyalurkan kepada ibu bapak. Dan ini kami datang tentu kami bermohon dan kita semua bermohon seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita Pak Dedi Sulaiman, bahwa kita ini sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan kesabaran mudah-mudahan ujian ini bisa selesai. Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, bahwa di surah Al-Baqarah ayat 103 bahwa Allah itu meminta kita untuk selalu menjalankan ibadah, sholat, dan jangan lupa sabar, kata Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak bersama orang-orang yang menang dan angkuh. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu yang disampaikan tadi dari Pak Dedi Sulaiman. Dan kita berharap mudah-mudahan badai cepat berlalu Ibu Bapak Dan jangan lupa Ibu Bapak tetap jaga kekompakan dengan Ibu Bapak semua yang ada di sini. Jaga juga anak-anak kita. Tadi saya dengar dari Bapak Bupati ada butuh katanya seperti kebutuhan untuk buang hajat atau WC Jadi kita upayakan kurang Insya Allah kita akan. Tadi saya ada koordinasi dengan kementerian, mudah-mudahan disegerakan Sama penerangan Pak. Penerangan? Karena yang kemarin yang kita bahas dari Pasaman cuma lewat malam lampunya. Malam enggak, malam jalan pagi Pak. Biasa jalan tengah dikasih kan? Enggak ada mati. Ini lampu tembak malam. Kadang-kadang kalau kata surya itu mati Bu Kita coba cari. Malam mati lampu kecil Oke, nanti kita coba kembali ke Padang, kita coba diskusi. Mungkin kita minta nanti radio nanti kita lampu-lampu yang sifatnya yang biasa
malam ya di LED itu ya. Insyaallah ya Ibu ya, kita sabar ya. Makanan bayi ada. Sudah kita titip ya. Semua. Oke. Insyaallah ya Ibu ya, kita sudah titip di posko. Nanti dibagikan oleh jajaran Kabupaten Pasaman ya, jajaran anak-anak Pak Bupati ya. Nah, sekali lagi terima kasih ya Ibu Bapak ya, dengan sabar dengan kondisi ini. Jangan lupa tadi sudah sampaikan Pak Ustaz ya, tetap berdoa ya, tetap jangan lupa salatnya ya. Insyaallah ya kita diberikan berkah hidup dan juga mengganti dari kejadian ya. Jadi itu ya Ibu Bapak ya, kami enggak ada rencana tempat saudara kita di Pasaman Barat, jadi menunggu di sini Ibu Bapak ya. Sehat selalu Ibu Bapak ya, jaga kesehatannya, jaga kekompakannya ya. Mudah-mudahan insyaallah dan banyak lagi bantuan yang akan datang untuk warga yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh!